Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis dari dokumen 1, 2, dan 3 kurikulum pada mata kuliah kurikulum fisika sekolah menengah. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya sendiri, Ayu Aprini Zebua dengan NIM 210330007, dan teman saya Anissa Azahra dengan NIM 210330005. Saya Della Safitri dengan NIM 210330008. Saya Fahida Zari dengan NIM 210330013. Baiklah, masuk pada pendahuluan yang akan dipresentasikan oleh Anissa Azahra. Kepada Anissa Azahra dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Sekolah sebagai organisasi kerja terdiri dari beberapa kelas, baik yang bersifat paralel maupun yang menunjukkan perjenjangan. Di suatu sekolah, kurikulum sangat dibutuhkan agar terwujudnya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Perkembangan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didorong oleh tuntutan kebutuhan manusia agar lebih sejahtera, kehidupannya lebih mudah sekaligus lebih berkualitas. Salah satu wujud perkembangan pendidikan adalah dengan adanya perubahan atau penyempurnaan perangkat pendidikan. Salah satu di antaranya ialah perbaikan atau perubahan kurikulum. Setiap tahun pelajaran baru, tim penyusun kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang dipimpin oleh kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah bidang kurikulum menyusun dokumen 1, 2, dan 3 yang mengacu pada kurikulum yang berlaku di sekolahnya masing-masing. Biasanya setelah Wakasek kurikulum membuat dokumen 1, 2, dan 3, dokumen tersebut nantinya akan divalidasi oleh pengawas tingkat satuan pendidikan masing-masing dengan menggunakan instrumen pembinaan penyusunan dokumen 1, 2, dan 3. Selanjutnya, rumusan masalah. Apa saja sih pertanyaan yang muncul pada pembahasan materi kali ini? Yang pertama, bagaimana pembagian isi dokumen 1? Yang kedua, bagaimana pembagian isi dokumen 2? Dan yang ketiga, bagaimana pembagian dari isi dokumen 3? Untuk selanjutnya, tujuan penulisan. 1. Mengetahui pembagian dan menganalisis isi dokumen 1. 2. Mengetahui pembagian dan menganalisis isi dokumen 2. Dan yang ketiga, mengetahui pembagian dan menganalisis isi dokumen 3. Untuk selanjutnya, manfaat penulisan. Setelah melakukan analisis terhadap dokumen, diharapkan kita dapat memahami atau mengetahui dokumen-dokumen yang ada pada suatu satuan pendidikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah dan guru dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, terkhususnya pada mata pelajaran fisika di sekolah menengah. Sekian penjelasan dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Zahra. Lanjut ke teori dari hasil analisis ini akan dipresentasikan oleh Della Safitri. Della, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya adalah kajian teori.
Kurikulum adalah suatu alat yang amat penting dalam rangka merealisasi dan mencapai tujuan pendidikan sekolah. Dalam arti luas, kurikulum dapat diartikan sesuatu yang dapat mempengaruhi siswa, baik dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Kurikulum yang diikuti oleh kalangan pendidikan kita diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh masing-masing satuan pendidikan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan tersebut, yang berfungsi untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam mencapai kompetensi yang mencakup 3 penilaian itu. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus diintegrasi dan dapat menggambarkan kesesuaian kondisi, potensial daerah, dan satuan pendidikan serta didik. Variabel KTSP meliputi tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Penyusun KTSP ini dengan memperhatikan dan berdasar standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Nasional Pendidikan atau BSNP. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya metodologi atau prosedur kegiatan akan dijelaskan oleh Fani Dia Zahri. Kepada Fani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Dia Zahri dengan NIM 2103313. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dari bab 3 metodologi yang mana yang pertama ada prosedur kegiatan. Prosedur kegiatan terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama mengurus surat observasi lapangan. Yang kedua, melakukan observasi ke sekolah dengan pengambilan dokumen 1, 2, dan 3 kurikulum pada pihak sekolah. Yang ketiga, melakukan analisis terhadap dokumen 1, 2, dan 3 kurikulum. Keempat, melaporkan hasil analisis terhadap dokumen 1, 2, dan 3 kurikulum dalam bentuk makalah dengan menggunakan gaya bahasa ilmiah. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Di sekolah SMA Pembangunan Laboratorium UNP, mereka mempunyai banyak sekali sarana prasarana. Di antara lainnya ada laboratorium biologi, laboratorium fisika, kimia, bahasa, serta laboratorium komputer. Ada juga perpustakaan, memiliki 21 ruang kelas, lapangan bola basket, lapangan upacara, lapangan sepak bola, gedung olahraga, kantin sekolah, dan kafetaria. Ada WiFi gratis setiap lantainya, ruang konseling, ruang kegiatan kesiswaan seperti pramuka, OSIS, UKS, dan kesenian, parkiran yang luas, CCTV dan taman sekolah, serta musola di setiap lantainya. Nah, identitas subjek observasi dan wawancara. Nah, di sini kami mewawancarai 2 orang guru, di mana yang pertama bernama Andika Sari Putri, MPD, dengan identitasnya yaitu agama Islam, tempat lahir Padang, tanggal lahir 17 Desember 1986, bidang ajarnya fisika. Yang satu lagi ada Adriani Yulita SPD, beragama Islam, tempat lahir Matur, tanggal lahir 23 Juli 1979, bidang ajar fisika. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fani. Untuk materi selanjutnya yaitu analisis dokumen 1, yang dimana pada analisis ini saya akan presentasikan sendiri. Pada dokumen 1 terdapat visi sekolah, yang dimana visi sekolah yang digunakan pada SMA Pembangunan Laboratorium UNP sesuai dengan arah perkembangan dan tantangan masa depan yang berorientasi pada perkembangan dan teknologi atau IPTEK. Nah, di SMA Pembangunan terdapat visi yaitu bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, berwawasan lingkungan, dan berbudaya Minangkabau. Selain visi,
SMA Pembangunan juga memiliki misi sekolah, yang diantaranya mewujudkan peningkatan penghayatan dan pengamatan terhadap ajaran agama dan nilai-nilai karakter cerdas dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan proses pembelajaran yang aktif dan efektif dalam dinamika BM-B3, yang dimana itu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab untuk pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Visi dan misi satuan pendidikan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan mengakomodasi kebutuhan daerah atau lingkungan peserta didik. Dapat dilihat bahwa SMA Pembangunan Laboratorium UNP telah berpedoman dan mengikuti serta sesuai dengan penjelasan visi dan misi yang tertera dalam undang-undang. Berdasarkan yang telah kami analisis, dapat disimpulkan bahwa poin utama dalam menyusun visi dan misi sekolah menengah yaitu kesesuaian dalam penjelasan visi misi yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum kurikulum. Selain visi dan misi sekolah, terdapat juga tujuan sekolah yang dimana tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Berdasarkan visi dan misi tadi, maka tujuan dari SMA Pembangunan Laboratorium dengan penguasaan ilmu pengetahuan memiliki kepribadian berkarakter, penguasaan komunikasi yang baik sehingga mampu bersaing untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan mengaplikasikan kemampuannya dalam berkehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, sekolah menargetkan siswanya agar menjadi pemimpin maupun pribadi yang amanah. Analisis dokumen 1 ini ada juga struktur kurikulum pada kelas 1, 2, dan 3. Dasar hukum struktur kurikulum yang digunakan SMA Pembangunan Laboratorium UNP terdiri dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendikdas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendikdas Nas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, Perpendiknas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Silabus KTSP, serta Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru. Selanjutnya, muatan kurikulum SMA Pembangunan Laboratorium UNP membuat kelompok mata pelajaran sebagai berikut. Pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, lalu kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, lalu kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kelompok mata pelajaran estetika dan adiwiyata, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Adapun struktur muatan lokal, yang dimana mata pelajaran yang terintegrasi di SMA Pembangunan Laboratorium UNP dengan Al-Quran dan Budaya Alam Minangkabau, yaitu terdiri dari Pendidikan Agama Islam, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Sejarah Indonesia, Seni Budaya, PJOK, PKWU, Matematika Peminatan, Fisika, Kimia, Biologi, Geografi, Ekonomi, Sosiologi, Sejarah Peminatan, Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Jepang, Antropologi, serta Bahasa dan Sastra Inggris. Adapun struktur pengembangan diri, yang dimana pada struktur ini layanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan secara terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling untuk mencapai kemandirian dalam hidupnya. Guru BK di SMA Pembangunan Laboratorium UNP membuat laporan kegiatan BK siswa secara berkala kepada kepala sekolah. Isi laporannya mencakup ketercapaian program kerja pendidik BK yang sudah direncanakan pada awal tahun pembelajaran. Nah, untuk struktur beban belajar akan dijelaskan oleh Anissa Azhara. Kepada Anissa, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu tentang struktur beban belajar. SMA Pembangunan Laboratorium UNP menggunakan sistem paket. Sekolah menyusun mata pelajaran berdasarkan kurikulum sesuai dengan tingkatan dan jurusan pada setiap semester. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket
dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti siswa dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. Untuk materi selanjutnya yaitu penentuan ketuntasan belajar. Ada 3 komponen yang diperhitungkan dalam penetapan KKM oleh guru mata pelajaran adalah 1. Karakter siswa atau inteks siswa, 2. Karakteristik mata pelajaran berdasarkan pada tingkat kesulitan esensi materi yang terdapat pada standar isi pada setiap mata pelajaran, 3. Daya dukung berdasarkan ketersediaan sumber belajar yang tersedia di sekolah. Ketuntasan belajar minimal ditetapkan oleh sekolah berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran. 3 komponen yang diperhitungkan dalam penetapan KKM oleh guru mata pelajaran adalah 1. Karakter siswa atau inteks siswa, 2. Karakteristik mata pelajaran berdasarkan pada tingkat kesulitan esensi materi yang terdapat pada standar isi pada setiap mata pelajaran, 3. Daya dukung berdasarkan ketersediaan sumber belajar yang tersedia di sekolah. Ketuntasan belajar minimal ditetapkan oleh sekolah berdasarkan musyawarah guru mata pelajaran. Selanjutnya, struktur pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Kurikulum SMA Pembangunan Laboratorium UNP telah memprogramkan pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global, yaitu pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi komunikasi, teknologi, dan lain-lain, bermanfaat bagi pengembangan siswa. Salah satu bentuk penerapan kurikulum berbasis keunggulan lokal adalah TAFIS. Selanjutnya yaitu penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Kenaikan kelas SMA Pembangunan Laboratorium UNP menetapkan kriteria kenaikan kelas berdasarkan ketuntasan hasil belajar pada setiap mata pelajaran, baik sikap pengetahuan maupun keterampilan. Ketuntasan belajar pada kenaikan kelas adalah ketuntasan dalam kurun waktu 1 tahun. Kelulusan. Untuk mencapai target kelulusan, banyak hal yang dilakukan oleh sekolah, antara lain membahas bersama dengan Dewan Direktur tentang strategi yang dilaksanakan memberikan belajar tambahan atau remedial, menyusun soal-soal yang berdasarkan standar kelulusan, mensosialisasikan program pada pendidik, karyawan, orang tua, siswa, dan kerjasama dengan pihak UNP. Selanjutnya, kalender pendidikan. Kalender pendidikan merupakan jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal terkait dengan proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik, dan kelulusan. Waktu belajar yang diterapkan di SMA Pembangunan Laboratorium UNP menggunakan sistem semester yang dibagi 1 tahun pelajaran menjadi semester 1 dan semester 2. Sekian presentasi dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Masuklah ke pembahasan selanjutnya, yaitu menganalisis dokumen 2 yang akan dijelaskan oleh Dela Safitri. Kepada Dela dipersilahkan. Baiklah, untuk selanjutnya adalah analisis dokumen 2. Pertama, silabus. Silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Langkah-langkah penyusunan silabus antara lain, salah satunya mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, selanjutnya mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, penentuan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber belajar. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Lanjut ke bagian analisis dokumen 3.
yang akan dipresentasikan oleh Fani Dia Azhari. Kepada Fani, dipersilahkan. Selanjutnya ada analisis dokumen 3, yaitu ada RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana tertulis yang dibuat pendidik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yang menggambarkan aktivitas pembelajaran dan hasil yang harus dicapai setelah rencana tersebut tercapai. RPP disusun harus berpedoman pada silabus yang telah dikembangkan sebelumnya. Nah, komponen penyusunan RPP itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada identitas pembelajaran, yang kedua ada tema atau tema pembelajaran, yang ketiga ada standar kompetensi atau kompetensi inti, atau juga tahapan pencapaian perkembangan, ada kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, serta metode. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Masuklah ke pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan, yang dimana kesimpulan ini merupakan hasil dari semua analisis dokumen-dokumen yang telah dikumpulin. Yang dimana kesimpulannya yaitu dari analisis terhadap dokumen-dokumen yang telah kami dapatkan, maka di SMA Pembangunan Laboratorium MP, kami melihat bahwa dokumen-dokumen yang dibuat telah memenuhi dan sesuai dengan aturan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, di dokumen 1 meliputi tujuan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, serta kalender pendidikan. Tujuan singkat tingkat satuan pendidikan mencantumkan visi dan misi sekolah. Penyusunan visi dan misi sekolah tidak diawali dengan melakukan analisa kekuatan dan kelemahan satuan pendidikan. Untuk kesimpulan dokumen 2 yaitu meliputi silabus seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal semua tingkat kelas. Silabus berisikan standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian alokasi waktu, dan sumber belajar. Pada dokumen 2 juga terdapat prota atau program tahunan dan promes atau program semester. Nah, untuk dokumen 3 yaitu meliputi RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, yang disusun harus berpedoman pada silabus yang telah dikembangkan sebelumnya. RPP mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, sekian saja presentasi kami dari hasil dokumen 1, 2, dan 3 kurikulum di Sekolah SMA Pembangunan Laboratorium NP. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.